Bab 46, aku tidak perlu belajar. Alfian memaksakan senyum dan berkata, bagaimana mungkin aku bisa dipukuli? Aku baru saja jatuh kemarin sore. Apakah terjatuh bisa menyebabkan mata kita memar? Tanya Fang Yu sambil menyipitkan matanya sedikit. Itu baru saja mengenai rongga mata. Wajah Alfian memerah dan dia tergagap. Fang Yu tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap Alfian. Di bawah tatapan Fang Yu, Alfian berusaha melawan, tetapi akhirnya kehilangan kesabarannya dan berbisik, itu Andrean dari Asosiasi Sanda Sekolah. Andrean. Fang Yu belum pernah mendengar tentang orang ini. Mengapa dia memukulmu? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Aku tidak sengaja menyinggung perasaannya, kata Alfian sambil menghindari tatapannya. Fang Yu dapat mengetahui sekilas bahwa Alfian sedang berbohong. Gendut, jika kau menganggapku sebagai teman, jangan berbohong. Fang Yu berkata dengan tenang. Si gendut Alfian menatap Fang Yu, ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya menghela napas dan menceritakan seluruh kisahnya. Andrean adalah saudara laki-laki Brian yang baik. Dia baru-baru ini mengetahui bahwa Brian dipukuli oleh Fang Yu dan dipindahkan ke sekolah lain. Jadi, Andrean membawa sekelompok orang ke kelas kunci untuk memblokir Fang Yu dan membalaskan dendam Brian. Tetapi Fang Yu tidak datang ke sekolah kemarin sore. Andrean tidak mau pulang dengan tangan kosong, jadi dia bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Alfian dan Fang Yu memiliki hubungan paling baik, jadi dia pergi ke kelas 2 untuk mencari Alfian. Kemudian, Alfian dipukuli. Kakakmu memukuli kakakku dan memaksanya putus sekolah. Aku tidak dapat menemukan kakakmu, jadi aku harus memukulmu untuk melampiaskan kemarahanku. Juga, beritahu Fang Yu bahwa aku akan menemukannya cepat atau lambat. Jika kamu seorang pria, jangan terus bersembunyi. Datanglah ke Asosiasi Sanda untuk menemukanku, dan kita akan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang paling adil. Andrean menyerahkan kata-kata ini kepada Alfian dan pergi bersama sekelompok orang. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Alfian, mulut Fang Yu sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman dingin. Hal yang paling dia benci dalam hidupnya adalah orang-orang di sekitarnya terluka karena dia. Fang Yu, jangan impulsif. Alasan mengapa aku tidak ingin memberitahumu tentang ini adalah karena aku tidak ingin kamu pergi mencari Andrean. Andrean ini berbeda dari Brian. Keluarganya mengelola sekolah seni bela diri. Dikatakan bahwa ayahnya adalah master setengah langkah, dan dia juga seorang prajurit bawaan tingkat 7, lebih kuat dari Thomas. Alfian berkata dengan tergesa-gesa ketika dia melihat wajah Fang Yu. Thomas. Orang ini tidak berguna. Namun, berita itu diblokir oleh keluarga Yang, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali beberapa orang yang menyaksikannya di klub biru tua malam itu. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan dihukum, kata Fang Yu dengan tenang. Fang Yu, sebaiknya kamu tidak pergi. Andrean adalah presiden Asosiasi Sanda, dan semua orang di Asosiasi Sanda adalah miliknya. Saat itu, Alfian ingin mencegahnya. Aku akan pergi ke perkumpulan Sanda bersamamu sepulang sekolah. Sebelum Alfian sempat menyelesaikan perkataannya, Fang Yu menepuk pundaknya dan berbalik untuk naik ke atas. Ketika Fang Yu baru saja duduk di kelas, Clara yang ada di sebelahnya mencondongkan tubuhnya dan bertanya, Fang Yu, kamu membolos harian penuh, apa yang kamu lakukan? Membolos adalah perilaku yang sangat biasa, dan kamu tidak perlu melakukan apapun, jawab Fang Yu. Clara tertegun dan terus bertanya, jadi, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Sudah kubilang, membolos itu perilaku yang sangat biasa saja, jawab Fang Yu lagi. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Apakah kamu seekor burung beo? Kata Clara dengan tidak puas. Fang Yu mengabaikan Clara dan fokus membaca apa yang belum diselesaikannya terakhir kali. Bel berbunyi, dan kelas ini adalah matematika. Guru matematika Japung masuk ke kelas, melihat ke arah Fang Yu yang duduk, dan mendengus dingin. Dia ada kelas kemarin sore dan pagi ini. Namun Fang Yu tidak hadir pada kedua kelas tersebut dan tidak menyerahkan surat cuti, sehingga ia dianggap tidak hadir. Yang paling dibenci Japung adalah siswa yang membolos. Ia merasa hal itu tidak sopan padanya. Terlebih lagi, orang yang membolos adalah Fang Yu, yang membuatnya semakin kesal. Fang Yu dipindahkan ke kelas utama berkat penampilannya yang luar biasa dalam ujian. Japung dengan tegas menentang praktik ini. Meskipun tidak ditemukan masalah pada kertas ujian saat itu, Japung tetap merasa bahwa Fang Yu telah menggunakan beberapa cara. Ia berkeras bahwa siswa yang nilainya selalu berada di tengah-tengah kelas selama lebih dari 2 tahun tidak akan pernah bisa mendapat peringkat pertama di kelas. Belajar merupakan proses berkelanjutan dan tidak dapat dicapai dalam semalam. Munculnya siswa seperti Fang Yu akan memberikan dampak psikologis yang sangat buruk bagi siswa lain yang sedang belajar keras. Japung menatap Fang Yu dan mendapati Fang Yu sedang memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler dengan penuh minat. Ia menjadi sangat marah hingga wajahnya membiru. Saya ingin menasihati beberapa siswa agar tidak berpikir bahwa mereka bisa menjadi sombong dan malas belajar hanya karena mereka mendapat nilai bagus dalam ujian. Terlebih lagi, nilai ini mungkin bukan level Anda yang sebenarnya. Japung mendengus dingin dan berbicara. Selagi dia berbicara, dia menatap Fang Yu lekat-lekat. Lalu semua siswa di kelas menoleh ke arah Fang Yu. Ada sesuatu yang menarik untuk ditonton.
Guru matematika itu sendiri yang melepaskan tembakan, jadi Fang Yu tidak berani menyentuhnya, kan? Fang Yu masih menonton, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Japung. Japung tidak dapat menahannya, dan membanting podium, dengan marah berkata, Fang Yu, aku sedang membicarakanmu. Bagaimana sikapmu? Guru berbicara kepadamu, tetapi kamu masih melihat kegiatan ekstrakurikuler. Apakah kamu pikir ini rumahmu? Ini adalah ruang kelas, tempat untuk belajar. Clara menyodok bahu Fang Yu dan berbisik, Fang Yu, guru Japung sedang berbicara padamu. Fang Yu meletakkannya, menatap Japung, dan berkata, aku tidak perlu belajar. Setelah mendengar kata-kata ini, tidak hanya Japung, tetapi juga para siswa di kelas tampak aneh. Tidak perlu belajar. Bukankah pernyataan ini terlalu arogan? Bahkan akademisi dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok tidak akan berani mengatakan hal itu, bukan? Fang Yu hanyalah seorang siswa SMA, tetapi dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Hal itu tidak hanya membuat orang merasa sombong, tetapi juga membuat orang merasa lucu. Japung juga sangat marah dan tertawa, katanya, maksudmu kamu tahu segalanya. Fang Yu tetap tidak berkomitmen. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan hari ini untuk menunjukkannya di depan seluruh kelas dan melihat apakah kamu benar-benar tahu segalanya. Japung mencibir, mengambil kapur, berbalik dan menulis pertanyaan di papan tulis. Begitu pertanyaan ini keluar, banyak siswa di kelas itu terkesiap. Pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir Olimpiade Matematika SMA tahun ini. Konon, pertanyaan ini adalah pertanyaan tersulit sepanjang sejarah. Tak ada satupun siswa yang mengikuti kompetisi ini yang mampu menjawabnya dengan sempurna. Hahaha, makin keras makin bagus. Aku cuma mau lihat Fang Yu berdiri di podium, pegang kapur tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Nggak perlu belajar, kamu sok jagoan. Aku cuma mau guru matematika aja yang kasih pelajaran. Saya rasa dia tidak akan naik panggung sama sekali. Bukankah ini hanya mengundang masalah? Ketika pertanyaan ini diunggah ke internet, bahkan banyak master Olimpiade Matematika bingung bagaimana menyelesaikannya, dan beberapa bahkan berpikir bahwa pertanyaan itu sendiri memiliki celah. Setelah melihat pertanyaan yang diajukan Japung, kelas menjadi sangat ramai. Hampir semua orang merasa senang dan ingin melihat Fang Yu mempermalukan dirinya sendiri. Wajah Clara berubah setelah melihat pertanyaan itu. Pertanyaan ini benar-benar di luar kemampuan siswa sekolah menengah. Japung jelas menanyakan pertanyaan ini untuk mempersulit Fang Yu. Guru Japung, ini adalah soal Olimpiade profesional. Bagaimana kita, para siswa SMA, bisa menyelesaikannya? Clara berdiri, wajahnya memerah, dan berkata, jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan terlalu menyombongkan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Ada pepatah yang bagus, jalan menuju gunung buku adalah melalui ketekunan, dan perahu menuju lautan pengetahuan yang tak terbatas adalah melalui kerja keras. Japung melotot ke arah Fang Yu dan berkata. Fang Yu menatap soal di papan tulis, tampak berpikir. Para siswa di sekitarnya melihatnya seperti ini dan berkata dengan nada sinis, semuanya, diamlah, Fang Yu kita yang hebat sudah berpikir. Mungkin dia benar-benar akan naik ke panggung dan menyelesaikan masalah itu nanti. Begitu kata-kata itu diucapkan, para siswa di kelas itu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Saya akan sampaikan ini. Jika Fang Yu dapat memecahkan masalah ini, saya akan melakukan streaming langsung saat saya buang air besar sambil berdiri terbalik. Teriak seorang anak laki-laki. Kata-katanya mendorong suasana di kelas mencapai klimaksnya. Fang Yu, silakan naik ke panggung dan selesaikan soalnya. Kami benar-benar ingin melihat bagaimana dia buang air besar terbalik. Banyak anak laki-laki mencibir. Berak sambil berdiri terbalik. Itu terlalu berlebihan. Aku hanya bermain untuk kenyataan. Jika Fang Yu bisa memecahkan masalah itu, aku akan memakan kotoran hidup-hidup. Teriak anak laki-laki lainnya. Kelas pun kembali tertawa terbahak-bahak. Di lingkungan yang bising ini, Fang Yu hanya menatap pertanyaan di papan tulis dengan cemberut di wajahnya. Setelah sekitar 20 detik, alisnya mengendur dan dia berdiri dan berjalan menuju podium. Bab 47, ini tidak bisa dibiarkan. Kelas yang tadinya sangat berisik, langsung berubah jauh lebih sunyi. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yu berjalan ke podium, mengambil kapur, dan mulai menjawab. Japung mengerutkan kening dan melihat setiap kata yang ditulis Fang Yu di papan tulis. Sial, sepertinya Fang Yu benar-benar bisa melakukannya. Rumus yang dia sebutkan di awal sepertinya benar. Siapa yang tidak bisa membuat beberapa rumus? Saya juga bisa. Bagian tersulit dari soal ini adalah pembuktian teorema di bagian akhir. Bagian pertama tidak terlalu buruk, dan banyak orang dapat menyelesaikannya. Tunggu saja, Fang Yu pasti akan segera menemui jalan buntu. Para siswa di bawah podium juga menatap Fang Yu dan berbisik. Fang Yu menulis di papan tulis dengan kapur tanpa berhenti. Dia bisa mendapatkan hasil dari banyak perhitungan rumit secara langsung tanpa bantuan alat apapun. Beberapa siswa telah memverifikasinya dengan kalkulator dan menemukan bahwa perhitungannya sepenuhnya benar. Seiring berjalannya waktu, separuh papan tulis terisi dengan proses pemecahan masalah. Mata para siswa di kelas itu terbuka semakin lebar, dan ekspresi mereka menjadi semakin terkejut. Lambat laun,
mereka tidak dapat lagi memahami apa yang ditulis Fang Yu, dan mereka tidak pernah mempelajari rumus serta bukti yang digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut. Bahkan Japung, guru matematika yang berdiri di podium, kesulitan mengimbangi kecepatan Fang Yu. Dia tahu solusi untuk masalah ini, tetapi metode yang digunakan Fang Yu sangat berbeda dari apa yang dia ketahui. Beberapa langkah mengharuskannya berpikir sejenak sebelum ia dapat memahaminya. Setelah 2 menit berikutnya, Fang Yu akhirnya berhenti, berbalik, dan melemparkan kembali kapur yang setengah terpakai itu ke dalam kotak kapur. Tadi ada yang bilang mau bab sambil berdiri terbalik, dan ada yang bilang mau makan tahi. Kalian berdua bisa bekerja sama. Aku tunggu penampilan kalian, kata Fang Yu kepada para siswa di bawah panggung sambil meletakkan kedua tangannya di podium. Terjadi keheningan total di antara para penonton. Mereka melihat proses pemecahan masalah yang ditulis padat di papan tulis, dan mulut mereka terbuka tanpa sadar. Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Apakah Fang Yu benar-benar memecahkan masalah itu? Begitu banyak orang hebat yang tidak mampu menjawab pertanyaan itu dengan benar, tetapi Fang Yu menemukan jawabannya setelah hanya memikirkannya selama beberapa detik. Sama sekali tidak. Apakah kamu pikir jika kamu menulis lebih banyak lagi, itu pasti benar? Aku pikir kamu hanya menulis omong kosong, kata seorang anak laki-laki dengan keras. Fang Yu menatapnya, tersenyum tipis, dan berkata, aku ingat kamu. Kamulah yang akan buang air besar terbalik. Fang Yu, kenapa kamu begitu cemas? Guru Japung belum berbicara. Apa yang membuatmu begitu sombong? Kata anak laki-laki lainnya dengan marah. Fang Yu masih tersenyum dan berkata, kaulah yang ingin makan kotoran, dan aku juga mengingatmu. Kamu, wajah anak laki-laki itu memerah dan dia sangat marah. Diam, pada saat ini, Japung berteriak keras. Kelas langsung hening, dan semua orang menatap Japung dengan gugup. Japung menatap Fang Yu dalam-dalam dan berkata, meskipun solusi Fang Yu berbeda dari jawaban acuan, solusinya juga benar. Terjadi keributan di kelas. Fang Yu benar-benar berhasil memecahkan masalah matematika yang telah membingungkan banyak ahli matematika hebat. Yang paling menakutkan adalah Fang Yu hanya memikirkannya kurang dari 1 menit sebelum menjawab pertanyaan ini. Siswa Fang Yu, aku minta maaf atas apa yang kukatakan sebelumnya. Kau memang siswa yang cakap. Japung menatap Fang Yu dan berkata dengan tulus. Namun, saya rasa sikapmu terhadap belajar masih perlu diperbaiki. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa mendatang, kamu setidaknya harus memberiku surat izin cuti, dan kamu tidak boleh membolos kelas tanpa alasan, kata Japung. Kalimat ini seolah-olah mengkritik Fang Yu, namun sesungguhnya Japung yang mengalah. Fakta bahwa dia tidak menyebutkan kelas Fang Yu menunjukkan bahwa dia mengakui tingkatan Fang Yu dan bahwa dia benar-benar tidak perlu menghadiri kelas. Fang Yu tersenyum dan mengamati seluruh kelas, terutama mengamati 2 anak laki-laki yang mengatakan mereka ingin buang air besar terbalik dan memakan kotoran. Pada saat ini, kedua anak lelaki itu menundukkan kepala, telinganya memerah, dan mereka tidak berani berbicara lagi. Di tengah tatapan terkejut semua orang, Fang Yu berjalan turun dari podium dan kembali ke tempat duduknya. Tentu saja dia tidak akan meminta mereka berdua untuk buang air besar dan makan kotoran, itu akan sangat menjijikkan. Mengenai pertanyaan di papan tulis, Fang Yu merasa itu tidak terlalu sulit. Alasan mengapa dia berpikir sejenak di belakang panggung adalah karena ingatannya tentang beberapa rumus agak kabur. Aduh, aku sudah tua. Ingatanku makin buruk dari hari ke hari. Fang Yu mendesah dalam hatinya. Setelah kelas, mata indah Clara berbinar, dan dia tidak sabar untuk bertanya, Fang Yu, siapa kamu? Fang Yu segera menyela dengan isyarat dan berkata, aku hanya terlalu banyak menggunakan otakku dan aku sedikit mengantuk. Jika kamu punya pertanyaan, tanyakan padaku setelah aku bangun. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbaring di meja dan menutup matanya untuk beristirahat. Apa yang kau banggakan? Clara mendengus dan memalingkan wajahnya. Sepulang sekolah pada sore hari, Fang Yu langsung pergi ke pintu belakang kelas 2 dan menunggu Alfian. Tetapi dia melihat Alfian dikelilingi oleh sekelompok anak laki-laki. Si gendut, kudengar Andrean memukulmu kemarin. Cek, lihat luka di wajahmu, parah sekali. Di mana saudaramu Fang Yu? Mengapa dia tidak membantumu membalas dendam? Apakah dia bersembunyi? Haha. Si gendut, aku benar-benar kasihan padamu. Lihat apa yang kau dapatkan dari kedekatanmu dengan Fang Yu. Fang Yu dipindahkan langsung ke kelas utama dengan latar belakang Clara. Bagaimana denganmu? Kau hanya bisa tinggal di sini dan diganggu serta dijadikan sasaran tinju. Kelompok anak laki-laki ini dulunya sangat akrab dengan Brian. Setelah Brian dipaksa pindah sekolah, mereka mencari kesempatan untuk membalas dendam pada Fang Yu. Akan tetapi, setelah melihat keterampilan Fang Yu, mereka menjadi sangat takut, jadi mereka menahan amarahnya. Sekarang setelah Presiden Asosiasi Sanda, Andrean, telah berdiri untuk berbicara mewakili Brian, mereka secara alami memiliki seseorang untuk diandalkan dan tidak lagi takut. Apakah kamu sudah cukup bicara? Si gendut Alfian yang sedari tadi terdiam, akhirnya tak kuasa menahan diri untuk meledak. Oh, kamu punya sifat pemarah seperti itu. Kamu tidak mau mendengarkan kebenaran. Pria jangkung di depan mengulurkan tangannya dan mendorong kepala Alfian dengan keras. Kau,
Alfian berdiri dan melotot ke arah pria jangkung itu. Alfian, persetan dengan ibumu, kau pikir kau siapa? Masih mau berkelahi? Andrean membawa orang untuk menghajarmu kemarin, dan hari ini aku akan menghajarmu lagi. Lihat saja apakah saudaramu Fang Yu akan membantumu. Pria jangkung itu mengumpat, dan pada saat yang sama menyingsingkan lengan bajunya, ingin menyerang Alfian. Detik berikutnya, dia merasakan tubuhnya menjadi ringan dan dia terangkat ke udara. Siapa dia? Pria jangkung itu hendak mengumpat, tetapi ketika dia melihat wajah Fang Yu yang tanpa ekspresi, hatinya tiba-tiba terkejut. Fang Yu. Beberapa anak laki-laki di sekitar begitu ketakutan hingga mereka mundur beberapa langkah. Bagaimanapun, adegan tulang tangan Brian yang remuk masih terbayang jelas dalam ingatannya. Harus kuakui, suaramu keras sekali, kata Fang Yu sambil menatap pria jangkung itu. Kau, cepat turunkan aku, wajah lelaki jangkung itu pucat dan dia sangat ketakutan. Si gendut, menurutmu berapa kali aku harus menamparnya? Fang Yu menatap ke arah si gendut Alfian dan bertanya. Alfian menatap pria jangkung yang diangkat oleh Fang Yu, wajahnya menunjukkan keraguan, dan akhirnya berkata, Fang Yu. Lupakan saja. Dengan begitu banyak orang yang menonton di kelas, jika Fang Yu mengambil tindakan, itu pasti akan menimbulkan keributan. Alfian tidak ingin Fang Yu dihukum oleh sekolah karena dia. Baiklah, lupakan saja kalau begitu, kata Fang Yu, lalu melemparkan pria jangkung itu ke tangannya dengan santai. Bam! Pria jangkung itu terduduk lemas di tanah, berteriak, dan merasakan nyeri tajam di pantatnya. Masalah ini bisa dilupakan, tapi kejadian pemukulan Andrean padamu tidak bisa dilupakan begitu saja. Fang Yu berkata dengan ringan. Fang Yu, si gendut Alfian tidak menyangka bahwa Fang Yu benar-benar ingin mencari masalah dengan Andrean, dan dia pun menjadi cemas sejenak. Ayo pergi, aku tidak tahu di mana perkumpulan Sanda. Kau yang memimpin jalan. Fang Yu menarik Alfian dan meninggalkan kelas. Ada banyak siswa di kelas, dan mereka semua mendengar apa yang dikatakan Fang Yu. Apakah dia akan pergi ke asosiasi Sanda untuk membela Alfian? Sekarang saatnya menonton sesuatu yang menarik. Banyak siswa yang segera mengemasi tasnya dan berlari keluar kelas. Pria jangkung itu juga bangkit dari lantai, mukanya pucat. Jangan marah, cepatlah dan ikuti dia untuk menonton pertunjukan. Andrean pasti akan membantumu membalas dendam nanti, kata seorang anak laki-laki sambil menepuk bahu pria jangkung itu. Pria jangkung itu mengangguk, matanya penuh kebencian. Fang Yu, jika kau berani menimbulkan masalah pada Andrean, aku akan menyaksikanmu mati dengan mataku sendiri. Sebagian besar siswa di kelas 2 berlarian keluar, semuanya untuk menyaksikan keseruannya. Atau dengan kata lain, untuk melihat Fang Yu mempermalukan dirinya sendiri. Debra, yang duduk di barisan depan kelas, sedang memilah buku, matanya berbinar. Andrean, ini kesempatanku. Bab 48, jangan bersembunyi jika kau berani. Sepanjang jalan, si gendut Alfian masih berusaha menghalangi Fang Yu. Fang Yu mengabaikannya, dan keduanya akhirnya tiba di ruang kegiatan asosiasi Sanda di lantai pertama. Di ruang kegiatan, selusin siswa berseragam bela diri sedang duduk di lantai, mendengarkan dengan penuh perhatian seorang anak laki-laki tinggi dengan kepala datar berdiri di depan mereka menjelaskan gerakan-gerakan. Dia adalah Andrean, kata Alfian kepada Fang Yu. Fang Yu menatap Andrean dan sedikit menyipitkan matanya. Andrean juga memperhatikan Alfian dan Fang Yu di pintu. Apakah kamu benar-benar berani datang? Senyum jenaka muncul di wajah Andrean. Kita tidak akan melanjutkan ceramah hari ini. Saya sendiri yang akan melakukan latihan praktik nanti, sehingga semua orang bisa belajar dari jarak dekat, kata Andrean kepada belasan anggota asosiasi yang duduk di sana. Setelah mengatakan itu, Andrean berjalan menuju pintu dan berdiri di depan Fang Yu. Kamu adalah Fang Yu. Andrean menatap Fang Yu dengan jijik. Seorang prajurit bawaan tingkat kelima tidak ada apa-apanya di depannya. Kudengar kau mencariku, kata Fang Yu. Andrean menatap Fang Yu, menyipitkan matanya sedikit, dan mencibir, baru-baru ini aku tahu bahwa Brian pindah ke sekolah lain karena dia dipukuli olehmu. Sebagai saudara baiknya, seharusnya wajar bagiku untuk membantunya membalas dendam, kan? Itu wajar saja. Fang Yu mengangguk dan berkata, tapi, sebaiknya kau datang langsung kepadaku daripada menyerang Alfian. Mata Andrean langsung dipenuhi amarah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, bukankah kamu juga menyentuh saudaraku? Aku hanya memberinya rasa obatnya sendiri. Andrean akhir-akhir ini sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Ayahnya dipukuli dengan serius karena menerima komisi dan sekarang terbaring di unit perawatan intensif rumah sakit. Melihat ayahnya terbaring di ranjang sakit, Andrean hanya ingin membalaskan dendam ayahnya. Dia merasakan dendam, tetapi dia juga tahu bahwa orang yang mampu menghajar ayah seorang Grandmaster setengah langkah hingga mencapai kondisi seperti itu jelas bukan orang yang mampu dia singgung. Oleh karena itu, Andrean dipenuhi amarah dan kebencian, tetapi tidak mampu melampiaskannya. Dia menelepon Brian kemarin, dan mengetahui bahwa Brian dipukuli oleh Fang Yu dan dipaksa pindah sekolah. Siapa yang melakukannya? Tanya Andrean. Itu Fang Yu. Fang Yu dari kelas 2, kelas 3. Kakak Andrean, jika kau menganggapku sebagai saudara, tolong bantu aku membalas dendam. Kata Brian dengan suara yang dalam.
Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal tentang ini? Kau tidak perlu pindah sekolah. Aku tentu akan membantumu menghadapi Fang Yu, kata Andrean. Ayahku yang memintaku pindah sekolah. Dia juga memperingatkanku agar tidak membuat masalah bagi Fang Yu lagi. Tapi semakin aku memikirkannya akhir-akhir ini, semakin tidak nyaman perasaanku. Aku merasa semakin dirugikan. Aku tidak bisa menelan amarah ini. Aku bermimpi membalas dendam pada bajingan Fang Yu, kata Brian dengan kesal. Jangan khawatir, Donglin, aku perlu mencari seseorang untuk melampiaskan amarahku akhir-akhir ini. Aku tentu akan membantumu menghadapi Fang Yu. Aku bahkan akan membuatnya berlutut dan meminta maaf padamu. Tunggu saja kabar dariku. Andrean berkata dengan dingin. Pada saat ini, menatap Fang Yu di depannya, mata Andrean menjadi lebih dingin. Hari ini, dia harus membantu Brian melampiaskan amarahnya. Fang Yu, karena kamu berani datang ke sini, itu artinya kamu telah menerima pernyataan perangku. Mari kita bertarung secara adil di atas ring. Kamu tidak akan takut, kan? Kata Andrean dengan tatapan dingin. Sebuah cincin dibangun di ruang kegiatan, dan latihan praktis harian asosiasi Sanda dilakukan di cincin ini. Pada saat ini, para siswa kelas 2 yang datang untuk menonton kesenangan itu telah tiba dan kebetulan mendengar apa yang dikatakan Andrean. Semua orang menatap Fang Yu, untuk melihat apakah dia berani. Aku tidak berani menerima lamaran Andrean. Baiklah, Fang Yu mengangguk. Dia benar-benar setuju. Sekelompok mahasiswa di belakangnya tampak terkejut pada awalnya, lalu menggodanya. Fang Yu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, lawannya adalah Andrean. Andrean adalah guru muda dari sekolah seni bela diri keluargaan. Dia adalah seniman bela diri bawaan tingkat 7 dan sangat kuat. Terlebih lagi, Andrean mempelajari Sanda, dan cincin itu adalah tempat yang paling ia kenal dan juga panggungnya. Jika Fang Yu berani berdiri di sana, itu sama saja dengan mencari kematian. Fang Yu, Alfian menjadi pucat dan menarik lengan Fang Yu. Haha, Alfian, kamu tampak sangat takut. Jangan khawatir, Fang Yu ada di sini hari ini, dan aku akan mengalahkannya menggantikanmu. Andrean tertawa sinis. Fang Yu melangkah maju dan berkata, cepatlah naik ke atas panggung. Aku sedang terburu-buru. Andrean tidak menyangka Fang Yu begitu tenang dan kalem, bahkan mendesaknya untuk naik ke atas panggung. Senyum di wajahnya membeku. Namun kemudian, tatapan matanya menjadi lebih ganas. Beraninya kau bersikap seperti ini di hadapanku. Saya akan beritahu Anda apa saja kesenjangan kekuatannya nanti. Keduanya berjalan memasuki ring di hadapan penonton. Presiden, ayo, hajar orang ini. Presiden, Anda yang terbaik. Ada lebih dari selusin anggota asosiasi di antara hadirin, separuhnya adalah laki-laki dan separuhnya lagi adalah perempuan. Pada saat ini, mereka semua bersorak keras untuk Andrean. Terutama para gadis, menatap Andrean, mata mereka penuh dengan kekaguman. Alasan mereka memilih bergabung dengan asosiasi Sanda adalah untuk dekat dengan Andrean yang tinggi, tampan, dan pandai bertarung. Andrean, ayo. Di antara para siswa kelas 2 yang datang menyaksikan keseruan itu, seorang anak laki-laki tampil memimpin dan berteriak. Kemudian seluruh kelompok siswa di kelas 2 mulai berteriak juga. Andrean, ayo. Jatuhkan Fang Yu. Sorak-sorai memenuhi seluruh ruang kegiatan, dan semua orang berdiri di sisi Andrean. Sepertinya banyak orang membencimu, Andrean berkata dengan tatapan mengejek di matanya. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di panggung dengan tangan di belakang punggungnya. Sebagai manusia, kamu adalah pecundang sehingga semua orang tidak menyukaimu. Andrean menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan sikap sok. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, kamu banyak bicara. Andrean tersenyum dan berkata, aku mengatakan kata-kata ini sebelumnya karena aku takut kamu akan pingsan dan tidak dapat mendengarnya. Fang Yu menjadi sedikit tidak sabar. Jika kau tidak mengulurkan tanganmu sekarang, kau tidak akan punya kesempatan lagi nanti. Andrean berkata dengan dingin ketika melihat Fang Yu masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Aku tidak perlu menggunakan tanganku untuk melawanmu. Fang Yu menjawab dengan tenang. Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadi keributan di ruang kegiatan. Bukankah Fang Yu terlalu sombong? Lawannya adalah Andrean, dan dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak perlu menggunakan tangannya. Ini bukan lagi kesombongan, ini kebodohan. Konsekuensi dari memaksakan diri untuk pamer adalah membuat Andrean marah dan dipukuli lebih parah. Benar saja, setelah mendengar kata-kata tersebut, senyuman di wajah Andrean langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin yang dipenuhi niat membunuh. Sebagai tuan muda dari perguruan beladiri keluargaan dan seorang berbakat yang sedang naik daun di dunia beladiri kota Jianghai, dia belum pernah diprovokasi seperti ini sebelumnya. Dia tidak akan pernah menyerah sampai Fang Yu dipukuli hingga bertekuk lutut dan memohon belas kasihan hari ini. Fang Yu, kau mencari kematianmu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Andrean bergerak. Terdengar sorak-sorai di ruang kegiatan. Bunuh dia, bunuh bajingan sombong ini. Debra berdiri di tengah kerumunan, menatap Fang Yu di atas panggung dengan mata dingin. Selama Andrean dapat mengalahkan Fang Yu, dia akan memiliki cara untuk menyelamatkan dunia. Kembali ke posisi ayahnya. Karena Andrean pernah mendekatinya sebelumnya, tetapi ditolak olehnya. Saat itu,
dia tidak terlalu memikirkan Andrean, seorang idiot bela diri, dan hanya ingin berkencan dengan orang kaya generasi kedua, jadi dia memilih Brian. Namun sekarang dia mengerti bahwa tinju adalah hal yang nyata. Di atas ring, Andrean telah tiba di depan Fang Yu dan meninju Fang Yu dengan cepat. Gaya tinju keluarga Han cukup terkenal di dunia seni bela diri, dan karakteristiknya adalah kecepatan, ketepatan dan kekejaman. Dalam waktu yang dibutuhkan orang lain untuk melontarkan satu pukulan, keterampilan tinju keluarga Han dapat melontarkan 3 pukulan, dan kekuatannya tidak lebih lemah. Pada usia ini, Andrean pada dasarnya tak terkalahkan di kota Jianghai, dan justru keterampilan unik inilah yang ia andalkan. Set, set, set. Terdengar suara tinju yang keras di udara. Menghadapi pukulan Andrean, Fang Yu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menghindar dengan mudah. Amplitudo penghindarannya sangat kecil, tetapi dia berhasil menghindari pukulan Andrean dengan tepat setiap saat. Andrean bisa melancarkan 3 pukulan dalam 1 detik, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Fang Yu. Setelah melancarkan lebih dari 10 pukulan berturut-turut, dia masih belum mengenai Fang Yu. Wajah Andrean sedikit berubah dan dia merasa sedikit aneh. Jadi, Andrean menggertakkan giginya dan memukul dengan sekuat tenaga lagi. Kali ini kecepatan meninjunya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun Fang Yu tampaknya mampu memprediksi lokasi setiap pukulan Andrean. Ia dengan mudah menghindari pukulan demi pukulan Andrean dengan mencondongkan tubuhnya ke samping. Sialan, buat apa sembunyi-sembunyi terus? Kalau berani, langsung saja bertindak. Teriak salah seorang anggota asosiasi dari antara hadirin. Benar sekali. Bertarung dengan tegak di atas ring tetapi hanya menghindar bukanlah pria sejati. Teriak seorang anggota perempuan. Fang Yu, jika kamu punya nyali, jangan bersembunyi. Hadapi Andrean secara langsung. Sekelompok siswa yang menonton kesenangan di belakang juga berteriak. Bab 49, Kal keluar dari pengasingan. Maumu. Setelah menghindari pukulan Andrean lagi, Fang Yu tersenyum dan tiba-tiba mengangkat kakinya, menendang perut Andrean. Andrean yang tengah berkonsentrasi menyerang tiba-tiba mengubah ekspresinya dan tidak sempat membela diri. Ah! Andrean menjerit dan terlempar ke belakang, memutuskan tali samping ring, dan menghantam tembok di belakangnya dengan keras disertai suara tumpul. Boom! Andrean tergeletak di tanah dengan genangan darah di wajahnya. Melihat pemandangan ini, ruang kegiatan menjadi sunyi. Apakah ini, akhirnya? Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap Fang Yu yang berdiri di atas panggung dengan kedua tangannya masih di belakang punggungnya. Kemudian, mereka melihat Andrean yang tergeletak di tanah dan masih berdarah. Mereka mengucek mata, mengira mereka melihat sesuatu. Tetapi suara ratapan dari Andrean membuktikan bahwa semua yang terjadi sekarang adalah nyata. Tuan muda perguruan beladiri keluarga Han, seorang jenius beladiri, Andrean, yang berada pada tingkat ke-7 ilmu beladiri bawaan, dikalahkan oleh Fang Yu hanya dengan 1 tendangan. Wajah semua orang berubah, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Awalnya mereka ingin melihat akhir menyedihkan Fang Yu, tetapi tanpa diduga, mereka melihat penampilan Andrean yang menyedihkan. Akhir cerita ini sungguh di luar dugaan semua orang. Terutama Debra, yang wajahnya menjadi pucat saat ini. Dia juga ingin Andrean mengalahkan Fang Yu, dan kemudian dia akan menemukan cara untuk bersama Andrean, dan kemudian membiarkan Andrean memaksa Fang Yu untuk mengambil alih posisi Mashut. Tetapi sekarang, rencananya menjadi salah. Andrean sama sekali bukan tandingan Fang Yu. Presiden. Para anggota Persatuan Sanda baru tersadar saat ini, dan segera berlari ke arah Andrean dan membantunya berdiri. Andrean meratap, hidungnya berdarah dan mulutnya penuh darah. Dia menatap Fang Yu di atas panggung, dan matanya dipenuhi dengan kengerian dan kebencian yang tak berujung. Dia sebenarnya. Dia dipukuli sampai babak belur di depan banyak orang. Bagi dia yang memiliki harga diri yang kuat, ini tentu saja penghinaan yang sangat besar. Terutama saat melihat ekspresi Fang Yu yang acuh tak acuh, seolah tidak menanggapinya dengan serius, Andrean sangat marah hingga menggertakkan giginya. Tetapi dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan Fang Yu. Kekuatan tendangan Fang Yu tadi benar-benar mengerikan. Hanya karena aku bukan lawanmu, bukan berarti aku tidak bisa menghadapimu. Andrean tampak kesal dan memberi isyarat kepada anggota asosiasi di sebelahnya untuk membawa ponselnya. Andrean mengambil telepon, menahan rasa sakit di perutnya, dan memutar nomor. Halo, Saudara Sony, saya Andrean. Saya mengalami beberapa masalah. Bisakah Anda datang ke sekolah saya? Apakah sekolah Anda dekat? Itu akan sangat membantu. Setelah menutup telepon, Andrean menatap Fang Yu yang berada di atas ring dengan mata penuh kebencian dan berkata, Fang Yu, bukankah kamu sangat sombong? Jangan pergi jika kamu punya nyali. Ketika kakak laki-lakiku dari sekolah bela diri keluarga Han tiba, aku akan membuatmu membayar harganya. Fang Yu tersenyum dan berkata, bukankah kita sudah sepakat untuk bertarung secara adil? Mengapa kamu meminta bantuan secepat ini? Andrean sudah kesal, dan ketika dia mendengar ejekan Fang Yu, dia sangat marah sampai hampir muntah darah. Namun, dia menahan amarahnya. Dia dipukuli seperti ini, harga dirinya tidak ada gunanya lagi. Asal dia membuat Fang Yu membayar harganya dan berlutut memohon belas kasihan, dia bisa membalas dendam.
Mendengar kata-kata Andrean, sekelompok siswa yang menonton kesenangan di belakang menjadi bersemangat lagi. Apakah ada yang datang dari perguruan bela diri keluarga Han? Mungkinkah Andrean memanggil ayahnya? Fang Yu sekarang sudah dikutuk. Jika dia menyinggung Andrean, dia juga akan menyinggung Theo, yang merupakan master setengah langkah. Ya, jika Theo datang, Fang Yu benar-benar akan tamat. Hebat, Fang Yu akhirnya akan selesai. Mendengar Theo, Fang Yu mengerti setelah mendengar kata-kata itu. Andrean adalah putra Theo. Fang Yu tersenyum tipis, menganggapnya sangat menarik, lalu langsung duduk di atas panggung. Aku akan menunggu orang-orangmu datang. Melihat Fang Yu duduk, mata Andrean penuh dengan kegembiraan. Hebat, dia takut Fang Yu akan pergi lebih awal. Selama Fang Yu tidak pergi, dia akan bisa membalas dendamnya nanti. Ketika Alfian melihat Fang Yu duduk, wajahnya menjadi pucat. Dia cepat-cepat melangkah maju dan berteriak, Fang Yu, ayo cepat pergi. Sekarang kita sudah di sini, mengapa kau terburu-buru pergi? Tanya Fang Yu. Fang Yu, kalau kita tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Sekolah bela diri keluarga Han tidak main-main. Alfian sangat cemas sehingga kulit wajahnya gemetar. Sekolah bela diri keluarga Han. Memang hanya lelucon. Fang Yu tertawa saat mengingat hari ketika Theo ditendang ke dinding olehnya. Mendengar ejekan Fang Yu terhadap perguruan bela diri keluarga Han, Andrean menjadi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tetapi dia tidak berbuat apa-apa, dan tidak ada yang dapat dia lakukan. Asal kakak senior Sonny datang, dia pasti bisa menghadapi si bajingan Fang Yu itu. Sekitar 3 menit kemudian, seorang pemuda masuk dari pintu dan melihat Andrean dengan darah di seluruh wajahnya. Andrean, siapa yang membuatmu seperti ini? Sonny berjalan cepat ke arah Andrean dan bertanya dengan wajah muram. Kakak senior, pria itu yang memukulku seperti ini. Andrean menatap Fang Yu di atas ring dengan penuh kebencian. Aku akan membantumu membalas dendam. Tatapan mata Sonny dingin. Dia berbalik dan menatap cincin itu. Ketika Sonny melihat Fang Yu duduk di panggung, dia merasa bahwa dia tampak familiar. Tunggu, apakah itu dia? Sonny menggigil seluruh tubuhnya dan seketika terbangun, dengan lapisan keringat dingin di dahinya. Bagaimana mungkin itu dia? Oh, itu kamu. Fang Yu juga melihat Sonny. Sonny adalah orang yang mengikuti Theo di klub biru tua malam itu. Salah satu dari 2 pemuda. Tuan Fang, Sonny segera membungkuk dan memberi hormat pada Fang Yu. Setelah menyaksikan kekuatan Fang Yu hari itu, dia tahu bahwa orang ini tidak boleh tersinggung. Bahkan Theo saja terluka parah karena tendangan, apalagi dia. Melihat Sonny tiba-tiba membungkuk pada Fang Yu dan dengan hormat memanggil Fang Yu, Tuan Fang, semua orang di sekitarnya tercengang. Tuan Fang, jika Andrean telah menyinggung Anda dengan cara apapun, saya minta maaf atas namanya. Kata Sonny, masih membungkuk. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah orang-orang di sekitar mereka berubah total. Fang Yu memukul Andrean seperti itu, dan orang-orang dari sekolah seni bela diri keluarga Han harus meminta maaf kepada Fang Yu. Apa yang sedang terjadi? Debra benar-benar terkejut dan menatap kosong ke arah Fang Yu di atas panggung. Apa identitas orang ini? Kakak senior, kenapa kau? Andrean juga tercengang dan menatap Sonny dengan tak percaya. Diam, cepat ke sini dan minta maaf pada Tuan Fang bersamaku. Geram Sonny. Minta maaf pada Fang Yu. Mata Andrean penuh dengan kebencian. Dia dipukuli seperti ini, dan dia masih harus meminta maaf kepada Fang Yu. Sama sekali tidak. Kakak senior, aku tidak tahu apa hubunganmu dengannya. Aku akan langsung memberitahu ayahku tentang hal ini dan membiarkannya. Andrean masih berbicara. Sonny berjalan lurus ke depan dan menariknya. Kakak senior Sonny, apa maksudmu? Aku tidak akan pernah meminta maaf kepada bajingan ini. Andrean berkata dengan keras. Sonny tampak sangat tidak senang dan menjawab, ayahmu terluka parah akibat tendangannya. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di ruangan itu terkejut. Fang Yu benar-benar melukai Theo dengan parah. Itu adalah Grandmaster setengah langkah. Keberadaannya hanya kalah dari Grandmaster bela diri. Andrean juga tercengang. Dia hanya tahu bahwa ayahnya dipukuli, tetapi dia tidak tahu siapa yang memukul ayahnya. Orang itu adalah Fang Yu. Aku. Andrean merasakan layar hitam di depan matanya dan pingsan. Baginya, dalam situasi saat ini, pingsan adalah hasil terbaik. Wajah Sonny pucat, tetapi dia masih membungkuk pada Fang Yu dan tidak berani berdiri. Biarkan dia pergi ke kelas 2 besok dan meminta maaf kepada Alfian di depan semua orang. Jika dia gagal melakukannya, kata Fang Yu ringan. Aku pasti akan melakukannya. Sonny menjawab berulang kali. Bagus, gendut, ayo pergi. Fang Yu melompat turun dari arena, melingkarkan lengannya di bahu Alfian, dan berjalan keluar di depan tatapan ngeri orang-orang di sekitarnya. Kerumunan yang tadinya berdesakan di belakang secara otomatis memberi jalan bagi Fang Yu. Di mata mereka, Fang Yu saat ini bukan lagi seorang siswa biasa. Dia adalah iblis. Di antara pegunungan di Jiangnan Barat, di bawah air terjun. Sesosok tubuh berdiri tepat di bawah air terjun, membiarkan derasnya aliran air terjun menghantam tubuhnya.
Sekitar 3 jam kemudian dia keluar dari bawah air terjun. Di depannya, di atas sebuah batu, berdiri seorang lelaki tua berjubah ungu. Orang tua itu berwajah tua, tetapi tatapan matanya setajam guntur, dan kebanyakan orang tidak berani menatap matanya. Kamu baru saja memasuki alam Grandmaster, dan fondasimu belum stabil. Kamu harus mengonsolidasikannya untuk beberapa waktu, kata lelaki tua itu. Saya harus keluar, kata pemuda itu. Kau yakin? Lelaki tua itu mengangkat alisnya. Ya, saudara laki-laki saya dipukuli dengan parah, dan orang tua serta saudara perempuan saya tidak berani pulang. Jika saya tidak kembali, keluarga yang akan hancur. Pria muda itu berkata dengan dingin. Orang tua itu merenung sejenak, mengangguk, dan berkata, apa gunanya mempraktikkan Taoisme jika Anda tidak membalas dendam atas perseteruan keluarga Anda? Saya setuju dengan pendekatan Anda, silakan saja. Pemuda itu mengangguk, berbalik, dan meninju air terjun di belakangnya. Boom! Terdengar ledakan keras dan kolom air naik ke langit. Bab 50, bertemu Raisa di bar. Fang Yu dan Alfian berjalan keluar gerbang sekolah bersama-sama. Fang Yu, terima kasih. Alfian menatap Fang Yu dan berkata dengan tulus. Dia tidak mempunyai banyak teman di sekolah, dan satu-satunya teman yang bersedia membelanya adalah Fang Yu. Tidak perlu, kau dipukuli karena aku. Bagaimana lukamu? Jika perlu, kata Fang Yu. Tidak apa-apa, kulitku tebal dan tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Semuanya akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Alfian tertawa. Baiklah kalau begitu, aku pulang dulu, kata Fang Yu, dan hendak berbalik dan pergi. Hei, Fang Yu, jangan pergi dulu. Kamu kelihatan sangat senang hari ini. Aku akan mentraktirmu makan dulu, lalu kita bisa pergi ke bar untuk minum bersama. Alfian menghentikan Fang Yu. Makan boleh, tapi minum tidak boleh, kata Fang Yu. Dia tidak tertarik pada alkohol. Tidak, sepupuku adalah seorang manajer di sebuah bar. Dia telah meneleponku beberapa kali dan memintaku untuk membawa teman-teman sekelasku ke tempatnya untuk bersenang-senang. Alfian berkata dengan cemas. Sepertinya siswa SMA tidak diizinkan memasuki bar, kata Fang Yu. Jika kamu tidak memberitahuku dan aku tidak memberitahumu, siapa yang akan tahu bahwa kita pergi ke bar? Alfian berkata sambil tersenyum. Ada jalan makanan ringan di dekat sekolah menengah atas Jianghai, yang menjual segala jenis makanan lezat. Alfian dan Fang Yu datang ke sebuah warung makan, memesan 4 hidangan, dan mulai makan. Setelah selesai makan, waktu sudah menunjukkan pukul 6.30 sore. Fang Yu, ayo kita pergi ke bar, kata Alfian dengan penuh semangat. Melihat Alfian begitu gembira, Fang Yu tidak ingin merusak kesenangannya, jadi dia setuju. Keduanya naik taksi dan menuju ke Grand Bar di area pusat kota Jianghai. Bar ini sangat besar, dan ada banyak mobil mewah terparkir di tempat parkir di pintu masuk. Fang Yu dan Alfian ingin masuk, tetapi dihentikan oleh petugas keamanan menghentikannya. Kalian berdua, berusia di atas 18 tahun. Tanya petugas keamanan itu sambil mengerutkan kening ketika melihat mereka berdua mengenakan seragam sekolah menengah atas. Sudah penuh, ini kartu identitas saya. Alfian tampak sudah siap. Dia mengeluarkan kartu identitasnya dari saku celana dan menunjukkannya kepada petugas keamanan. Petugas keamanan itu menatap Fang Yu lagi dan berkata, bagaimana denganmu? Saya tidak membawa kartu identitas, tetapi saya jelas berusia di atas 18 tahun, kata Fang Yu. Petugas keamanan itu menatap Fang Yu dengan curiga, seolah-olah dia mengira Fang Yu berbohong. Lagi pula, Fang Yu terlihat jauh lebih muda daripada Alfian. Namun setelah ragu sejenak, dia membiarkan Fang Yu dan Alfian masuk. Setelah memasuki bar, Alfian melihat sekelilingnya dengan mata berbinar. Lampunya keren, musiknya menggelegar, dan lantai dansanya besar. Yang paling penting adalah ada banyak wanita cantik dan seksi dengan pakaian berani di bar itu, yang membuat Alfian tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke bar, dan dia penasaran dengan segala hal, terutama wanita cantik. Alfian dan Fang Yu menemukan tempat yang lebih sepi dan duduk. Aku akan mencari sepupuku. Kau tunggu saja di sini. Setelah mengatakan itu, Alfian bangkit dan pergi. Fang Yu melihat sekelilingnya dengan bosan dan melihat seorang wanita duduk sendirian di depan bar tidak jauh dari situ. Wanita itu mengenakan kemeja ketat putih di tubuh bagian atas, rok pinggul hitam di tubuh bagian bawah, dan stoking hitam panjang di tubuh bagian bawah, menonjolkan sosoknya yang sempurna. Tentu saja, pakaian ini hanya dianggap konservatif dibandingkan dengan apa yang dikenakan wanita lain di bar. Namun karena penampilan wanita tersebut yang menonjol, ia tetap menarik perhatian banyak pria di sekitarnya. Namun, apa yang dipedulikan Fang Yu bukanlah pakaian wanita itu, melainkan wajahnya. Itu Raisa. Raisa, guru bahasa Inggris kelas utama. Transfer sendiri ke poin-poin penting. Setelah kelas, Fang Yu mengikuti beberapa kelasnya dan mendapati dia bersikap lembut dan pendiam. Aku tidak menyangka akan melihatnya di tempat seperti bar. Namun, setiap orang memiliki dua sisi, dan Fang Yu sangat menyadari hal ini. Jadi dia hanya melihat lebih dekat lalu mengalihkan pandangan. Alfian segera kembali, diikuti oleh seorang pria berjas. Oh, kamu hanya membawa satu teman sekelas.
Pria itu melihat bahwa Fang Yu adalah satu-satunya orang di meja itu, dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Dia meminta Alfian untuk membawa teman-teman sekelasnya karena dia ingin Alfian membawa sekelompok teman sekelas sehingga mereka bisa menghabiskan banyak uang di bar, yang akan sangat membantu penampilannya. Namun Alfian hanya membawa satu orang teman sekelasnya, dan teman sekelasnya ini berpenampilan biasa saja, sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Fang Yu, ini sepupuku, namanya Faris. Alfian memperkenalkan. Halo. Faris memaksakan senyum pada Fang Yu, lalu menoleh ke Alfian dan berkata, Alfian, kalau begitu kamu bisa mengajak teman sekelasmu bermain di sini. Aku akan menyapa tamu lain terlebih dahulu. Tunggu sebentar, sepupu, ini pertama kalinya kita ke bar dan kita tidak tahu jenis anggur apa yang ingin kita minum. Bisakah kamu merekomendasikan sesuatu kepada kami? Kata Alfian. Haha, kalian berdua ingin minum anggur jenis apa? Lebih baik minum minuman yang lebih murah. Kata Faris sambil tersenyum. Kita sudah di bar, bagaimana mungkin kita tidak minum? Sepupu, tolong rekomendasikan sesuatu. Kata Alfian. Alfian, aku benar-benar sibuk. Kamu lihat saja sendiri. Aku pergi sekarang, kata Faris, berbalik dan pergi. Alfian merasa sedikit malu dan berkata kepada Fang Yu, kamu. Lihatlah daftar anggurnya. Fang Yu mengambil daftar anggur dan melihatnya sekilas. Ada botol anggur asing dan anggur merah, yang sebagian besar. Harga terendah lebih dari 1.000 yuan per botol. Alfian jelas tidak mampu membayar harga ini. 2 TS Long Island, silakan. Ini adalah koktail termurah di bar, hanya 60 yuan segelas. Baiklah, Alfian berlari ke bar untuk memesan. Sesaat kemudian, es teh Long Island buatan Fang Yu dan Alfian pun disajikan. Keduanya duduk di meja dan minum dengan tenang. Alfian jelas tidak bisa minum banyak, dan wajahnya mulai memerah setelah dia meneguk 2 teguk. Fang Yu, biar ku beritahu, saat aku melihatmu menendang Andrean tadi, aku merasa sangat senang. Rasanya seperti, apakah itu guru cantik dari kelas utama, Raisa, yang duduk di sana? Alfian berkata dengan heran saat melihat Raisa duduk sendirian di bar. Fang Yu sudah melihatnya, tetapi tidak bereaksi. Mengapa dia datang ke tempat seperti ini? Kata Alfian sambil menatap Raisa dengan mata terbelalak. Mungkin karena dia sedikit mabuk, suara Alfian agak keras. Raisa sepertinya mendengar suaranya, berbalik, dan melihat Fang Yu sekilas. Apakah itu dia? Raisa menunjukkan senyum di wajahnya, mengambil gelas anggur, berjalan ke arah Fang Yu, membawa aroma samar. Beraninya kalian berdua datang ke tempat seperti ini dengan seragam sekolah. Kalian benar-benar anak nakal. Raisa jelas sedikit mabuk, wajahnya memerah dan matanya sedikit kabur. Bagaimana seorang guru bisa berani berbicara tentang orang lain di tempat seperti bar? Fang Yu sedikit terdiam dan tidak menjawab. Alfian sangat bersemangat. Di sekolah, dia sudah lama mendengar nama baik Raisa, tetapi sangat disayangkan bahwa Raisa hanya mengajar di kelas-kelas utama, jadi dia hanya bisa iri pada siswa di sebelahnya. Tetapi sekarang, Raisa berdiri di depannya, berbicara kepadanya sambil tersenyum. Barnya sungguh tempat yang hebat. Membantu. Dekatkan guru dan siswa. Raisa duduk tepat di sebelah Fang Yu. Alfian hendak berbicara, tetapi Raisa menatap Fang Yu dan bertanya, teman sekelas Fang Yu, setiap kali aku melihatmu sebelumnya, aku selalu memiliki perasaan yang sangat aneh, seolah-olah aku pernah bertemu denganmu di suatu tempat. Beberapa hari yang lalu, aku akhirnya ingat bahwa kamu sepertinya telah ditabrak truk. Kemudian, kamu menghalangi truk itu seperti Superman. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kau pasti sedang bermimpi, kata Fang Yu. Mimpi. Raisa berpikir sejenak, lalu terkekeh dan berkata, benar sekali, bagaimana mungkin seseorang di dunia ini bisa menghentikan truk dengan tangan kosong. Aku benar-benar bingung saat tidur. Tapi, mengapa aku bermimpi tentangmu? Seharusnya aku tidak mengenalmu sebelumnya, kata Raisa. Fang Yu hendak berbicara ketika dia melihat seorang pria berjalan di belakang Raisa. Hai, Nona cantik, Tuan Barka ingin mengundangmu minum. Pria itu berkata kepada Raisa, dan memberi isyarat kepada Raisa untuk melihat bilik di belakangnya. Raisa menoleh dan melihat beberapa pria bersiul padanya. Raisa sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tertarik. Wajah pria yang awalnya tersenyum tiba-tiba berubah gelap. Tahukah Anda undangan siapa yang Anda tolak? Aku tidak tahu, dan aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Raisa berkata dengan ringan, lalu menoleh dan melanjutkan minumnya. Pria itu tampak muram. Dia melirik Fang Yu dan Alfian, lalu berbalik dan berjalan kembali. Setelah lebih dari 10 detik, semua pria di bilik itu datang. Pemimpinnya adalah seorang pria muda yang memakai anting-anting dan potongan rambut cepak. Halo, Nona cantik. Saya Barka. Saya ingin mengundang Anda minum. Pria itu memegang segelas anggur di tangannya dan bersulang untuk Raisa. Bersambung.